dari 12 MIPA 4 kelompok 1. Saya Putri Dayana. Saya Vina Ayuningrum. Saya Nisha Aurelia Putri. Saya Rama Herunisa. Saya Berkis Pranatoris Sito. Saya Agelang Abdi Firmana. Sini kami akan mempresentasikan tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Untuk cakupan materi yang pertama adalah konsep katabolisme. Yang kedua adalah jenis-jenis katabolisme. Yang ketiga, respirasi aerob. Yang keempat, glikolisis. Yang kelima, dekarboksilasi oksidatif. Yang keenam, siklus Krebs. Dan untuk yang terakhir adalah transport elektron. Konsep katabolisme mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik, mengurai molekul kompleks menjadi sederhana, menghasilkan ATP. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis katabolisme. Katabolisme terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses metabolisme seluler yang berfokus pada pemecahan molekul-molekul karbohidrat menjadi molekul-molekul sederhana menjadi 4,2 kcal per gram berupa proses respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua, katabolisme lemak yang menjadi 9,1 kcal per gram. Yang ketiga, katabolisme protein menjadi 4,2 kcal per gram. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kal atau ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. 4. Glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terdiri dari 6 atom C menjadi asam preufat yang terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma atau di luar mitokondria. Reaksi glikolisis yaitu glukosa menjadi 2 asam pirufat ditambah 2 NAD+ ditambah 2H+ ditambah 4 elektron ditambah 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP plus 2 H2O. Proses glikolisis dibagi menjadi 9 tahap. Diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat yang kemudian mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi atau pemecahan menjadi fosfogliserdehid yang kemudian mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat, lalu menjadi asam pirufat. Pada tahap 1 sampai 4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap 5 sampai 9 menghasilkan ATP.
5. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung pada matriks mitokondria. Proses ini akan mengubah asam pirufat senyawa karbon 3 menjadi asetil koenzim asetat senyawa karbon 2. Untuk tahapan dekarboksilasi oksidatif yaitu setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA yang akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdisfusi keluar. Dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NADA+ yang membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Dekarboksilasi oksidatif itu sendiri memiliki reaksi 2 asam pirufat yang menjadi 2 asetil-CoA ditambah 2 NAD+, ditambah 2H+, ditambah 4E, ditambah 2 CO2 akan menjadi 2 NADH, lalu menghasilkan 2 asetil-CoA ditambah 2 NADH ditambah 2 CO2. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria. Tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil koenzim beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat yang beratom C4 menghasilkan asam sitrat yang beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya melepaskan kembali menjadi asam oksaloasetat yang beratom C4. Untuk reaksi siklus Krebs, 2 asetil koenzim asetat menjadi 6 NAD+ ditambah 6H+ ditambah 12E ditambah 2FAD ditambah 4H+ ditambah 4E ditambah 4CO2 ditambah 2 ATP. Untuk NAD+ ditambah 6H+ ditambah 12E akan menghasilkan 6 NADH. Dan untuk 2FAD ditambah 4H+ ditambah 4E akan menghasilkan 2FADH2. Untuk hasil reaksi siklus Krebs menjadi 6 NADH ditambah 2FADH2 ditambah 2 ATP ditambah 4 CO2. Tahapan siklus Krebs yang pertama, proses pembentukan sitrat terjadi penggabungan molekul CoA dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat dibantu oleh enzim sintase. Kemudian sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Terjadi proses dekarboksilasi, isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalusuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Isositrat diubah menjadi alfa-getoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil-CoA diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu oleh enzim, tetapi ada juga Mg2+ dan GDP dengan fosfat GTP. GTP tersebut diubah menjadi ATP. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom
hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian akan menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat akan ditangkap oleh asetil-CoA dan siklus Krebs akan terus terjadi. Untuk yang terakhir adalah transport elektron. Rangkaian transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya, elektron dan H+ dari FADH dan NADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen sebagai penerima aseptor sehingga terbentuk H2O. Sejak reaksi glikolisis FADH2, dua molekul dalam transport elektron NADH dan FADH ini mengalami oksidasi. Setiap oksidasi NADH dan FADH ini kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP.